Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Al-Quran, ada kertas. Ada. Baik, tolong ditulis untuk ngecek kemampuan menulis, Oke. membaca surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Surat Luqman 19. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Makhrajnya huruf qaf sama dal. Oke. Posisinya di mana? Qaf itu di pangkal lidah, di tenggorokan. Baik, dal. Kalau dal itu ada di ujung lidah, lidahnya itu menempel di gigi atas. Oke, baik. Baca surat An-Nisa 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul 'adzim. Boleh dibantu mencari bacaan ikhfa dan bacaan idhar. Dzurriyyatan dhi'afan. Kalau idhar? Kalau idhar di min khalfihim Artinya idhar apa? jelas. Ikhfa? Ikhfa samar. Baik. Surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Shadaqallahul 'adzim. Baik, Bu, tolong dicarikan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Syamsiahnya di khalqis samawati dan al-qamariyahnya di wal ardi. Baik, terima kasih. Al-Balad ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabu an la yaqdiru 'alaihi ahad. Shadaqallahul 'adzim. Ada kol-kol nggak, Bu, di situ? Kalau ada, Bapak? Mana? Yang Allah yaqdir. Surat Maryam ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Shadaqallahul 'adzim. Yang lebih panjang yang mana? Yang lebih pendek yang mana? Yang panjang itu yang kaf, ain sama shad. Yang pendek Lebih pendek. ha sama Lebih pendek. ya. Ha, ya. Oke. Ha, ya. Oke. Matnya apa? Matnya mat harfi mukhafaf. Apa itu artinya? Kalau ha? Hanya 2 harokat. Mat apa itu? Mat topi'i. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang modul ajar saya yang berjudul huruf hijaiyah dan harokat sederhana. Adapun identitas yaitu Sekolah SDN 1 Sudimoro, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, materi huruf hijaiyah dan harokat sederhana, fase A untuk kelas 1, alokasi waktunya 3 JP kali 35 menit untuk 1 kali pertemuan. Tahun pelajaran 2024-2025. Nama penyusunnya Nur Alina Mutmainah. Untuk kompetensi awal, siswa awalnya belum mengetahui apa itu huruf hijaiyah dan setelah pembelajaran dapat mengidentifikasi huruf hijaiyah dengan benar. Sebelum mengikuti pelajaran, belum mengetahui tentang harokat sederhana. Setelah mengikuti pelajaran, maka dapat membedakan harokat sederhana, fathah, kasrah, dan dhammah. Serta setelah mengikuti pelajaran, dapat memasangkan harokat dan huruf hijaiyah sehingga menghasilkan bunyi atau kata sederhana yang tepat. Profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam modul ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Pelajar rahmatan lil alamin, syuro atau musyawarah, tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Sarana dan prasarananya laptop, LCD proyektor, speaker aktif, jaringan internet, papan tulis, spidol, video, dan buku siswa pendidikan agama Islam. Target peserta didik untuk modul ajar ini adalah siswa reguler kelas 1 pada SDN 1 Sudimoro yang berjumlah 22 siswa. Diharapkan dapat menyebutkan dan melafalkan huruf hijaiyah, mampu memasangkan huruf hijaiyah dan harokat sederhana dalam sebuah kata sederhana.
Model pembelajarannya adalah PJBL atau Project Based Learning. Metodenya tanya jawab, diskusi, presentasi. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan video dan PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyusun macam huruf hijaiyah dengan benar. KKTP-nya, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan video dan PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi macam huruf hijaiyah dengan benar serta dapat menyusun macam huruf hijaiyah dan benar. Pemahaman bermakna, mengenal huruf hijaiyah merupakan langkah awal dalam membaca Al-Quran. Harokat berpengaruh pada cara membaca huruf hijaiyah dalam bentuk kata. Pertanyaan pemantik, apakah kalian tahu tentang huruf hijaiyah dan berapa jumlahnya? Apakah kalian tahu harokat sederhana, fathah, kasrah, dhammah? Dan apakah kalian tahu kegunaan harokat dan untuk huruf hijaiyah? Kegiatan pembelajarannya, langkah persiapan, menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti LCD, proyektor, dan laptop. Materinya video, PPT, memakai buku paket kelas 1, dan membuat soal dan LKPD siswa. Kegiatan pembelajarannya mengkondisikan siswa. Yang pertama, mengawali pembelajaran dengan salam, mengajak siswa berdoa dan menanyakan kabar serta mengecek kehadiran, mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lagu nasional, kemudian mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Guru juga memberikan motivasi dengan melakukan ice breaking tepuk anak soleh. Persepsinya, guru mengulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan, menyampaikan pentingnya kompetensi bahwa mempelajari huruf hijaiyah dan harokat sederhana itu serta memasangkan menjadi kata sederhana. Diagnosisnya memberikan pretest kepada siswa sebelum memulai pelajaran. Dalam kegiatan inti yaitu ada langkah-langkah sintak project based learning, yaitu pertama menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, 3 menyusun jadwal proyek, 4 memonitor kemajuan proyek, 5 menguji hasil, ke-6 mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Kemudian kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi, kemudian melakukan tanya jawab tentang materi yang sudah dipelajari, memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang kompak, dan menutup pembelajaran dengan doa bersama. Guru juga melakukan refleksi dan memberikan remedial serta pengayaan. Bahwa Anda akan melaksanakan PPL, maka Anda berarti sudah memahami baik bahwa modul ajar ini akan sangat penting di PPL tersebut. Dan selain itu juga akan ada PTK ya. Jadi Anda sudah juga harus melaksanakan PPL dan PTK dengan melaksanakan modul ajar itu. Anda memahami PJBL itu sejauh apa? Apa yang Anda pahami dengan PJBL? Kalau PJBL itu lebih ke nanti kegiatan untuk proyek yang akan menghasilkan produk, Ibu. Kenapa harus menghasilkan produk? Karena dengan menghasilkan produk, anak nanti akan diajak untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bukan gurunya yang aktif dalam pembelajaran, tapi siswa dituntut untuk aktif dan berpikir kritis untuk menghasilkan sebuah proyek. Jadi saya berharap Anda sudah menggunakan KKO HOTS ya, KKO HOTS yang ada di bagaimana di LKPD. LKPD-nya juga sudah ber-HOTS. Mengapa Anda perlu melakukan penelitian tindakan kelas? Dari kelas 1 itu prestasi belajarnya kan lebih atau di bawah rendah lah. Makanya perlu dilakukan untuk PTK agar bisa meningkatkan prestasi belajar siswa dalam huruf hijaiyah dan harokat sederhana. PTK-nya dengan apa, Mbak? JBL. Sekarang KKTP-nya berapa toh? KKTP-nya batasnya itu 75. Lah, siswa dapat berapa nilai? Ada ini masih di bawah KKTP sebagian dari keseluruhan siswa. Oke. Terus siklusnya PTK yang akan Anda laksanakan berapa? 2 kali, Bu. 2 kali ya. Okay. Dalam satu siklus PTK itu ada berapa tahapan? Ada 4. Oke, sebutkan. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Ya. Selama mengerjakan LK1 sampai LK7 itu di siklus PTK masuk yang bagian mana, Mbak? Perencanaan. Perencanaan. Itu ya. Okay. Judul PTK-nya apa? Penerapan model project based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, materi huruf hijaiyah dan harokat sederhana. Rumusan masalahnya apa, Mbak? Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi huruf hijaiyah pada siswa fase A kelas 1. Yang kedua, bagaimana prestasi hasil belajar materi huruf hijaiyah pada siswa fase A kelas 1 di SDN 1 Sudimoro. Untuk yang nomor 1, instrumennya apa, Mbak, yang untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itu? Observasi itu.
Ya, yang dibuat dari apa, Mbak? Dari checklist Checklist yang dibuat dari apa? Dari mana? Modul modul ajar. yang ditambah kolom Kolom sebelah. kolom cek sebelah kanan. Iya, itu ya. Nggih. Oke, yang soal nomor B, Itu formatif dan sumatif. berapa siklus nantinya? 2 siklus. Oke, paham ya? Nggih, Bu, insyaallah. Baik, itu bisa dilaksanakan saat Saat PPL. Oke, terima kasih Bu dan Pak Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.